Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nabilah dari kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa 71251240443. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memaparkan materi tentang ruang lingkup korupsi, yaitu pengertian korupsi. Saya mengambil beberapa pengertian korupsi dari 10 buku. Yang pertama, menurut Tias Budi Nanang Puspito dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, yaitu kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yaitu berubah dari kondisi yang sebaliknya, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Kedua, menurut Elwi Daniel dalam bukunya yang berjudul Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Beliau mengambil kutipan dari buku ciptaan Robert Klitgaard yang mengatakan korupsi adalah suatu tindakan di mana seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. 3. Menurut R. Toto Sugiarto dalam bukunya yang berjudul Arti Korupsi dan Ciri-ciri Korupsi, mengatakan bahwa korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan, imbalan materi atau non-materi yang terjadi secara diam-diam yang melanggar norma, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang dimiliki kekuasaan dan jabatan yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. 4. Menurut Aditya Diyar dalam bukunya yang berjudul Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi, Delik Suap Antara Indonesia dan Belanda, mengatakan bahwa korupsi adalah penggabungan dari dua kata, yaitu tindak pidana dan korupsi. Tindak pidana artinya perbuatan yang melanggar peraturan hukum, sementara korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri. 5. Ahmad Ubaidillah dalam bukunya yang berjudul Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi Pendidikan Kewarganegaraan, mengatakan bahwa korupsi adalah setiap barang yang dikategorikan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Menurut Laode Faiki dalam bukunya yang berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan mencuri. Karena itu, korupsi adalah salah satu arah dengan maling, mencuri, menipu, menggelapkan, manipulasi yang seharusnya tergolong hina dari sudut moral. Selanjutnya, menurut Ani Sri Rahayu dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN edisi kedua, mengatakan bahwa korupsi adalah perilaku yang merusak atau mengandung penyalahgunaan atau penyimpangan. Adapun menurut O.C. Kaligis dalam bukunya yang berjudul Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan, mengatakan bahwa korupsi adalah pendidikan sosial yang mematikan, yang belum ada matinya, menikmati sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau yang merusak tabiat, memaksakan perilaku korupsi untuk mengubah moral seseorang dari yang baik ke jahat. Selanjutnya, menurut Rahmat Aiman dalam bukunya yang berjudul Korupsi dari Berbagai Perspektif, mengatakan bahwa korupsi dan penyalahgunaan otoritas merupakan pemanfaatan kewenangan karena korupsi seringkali melibatkan penyalahgunaan otoritas. Yang terakhir, yaitu menurut Indriati Eti dalam bukunya yang berjudul Pola dan Akar Korupsi, Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik, mengatakan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara
untuk meraih keuntungan pribadi dan kelompoknya, atau the abuse of public office for personal gain. Baiklah teman-teman, itu dia materi yang sudah saya paparkan. Semoga kalian mengerti dan terima kasih telah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.